Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Maulida dengan NIM 2024 dari kelas MN 24R. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas agama dan etika tentang moralitas, etika, dan juga akhlak. Di sini saya akan membawakan akhlak terhadap sesama manusia dalam Islam. Oke, jadi kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yang dimana membutuhkan orang lain untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini. Entah itu untuk membantu, untuk menghormati, dan juga untuk berbuat kebaikan. Jadi, manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial yang dimana membutuhkan manusia lainnya. Oleh karena itu, karena kita sebagai makhluk sosial, pastinya kita memiliki hubungan dengan sesama manusia lainnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan baik itu dengan memiliki akhlak yang baik. Mengapa demikian? Karena akhlak merupakan bagian penting dalam ajaran Islam. Akhlak juga mencerminkan bagaimana keimanan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dan juga memiliki hubungan antar sesama manusia lainnya. Akhlak memiliki peran penting untuk menciptakan keharmonisan, kedamaian agar terus tetap terjalin baik dengan antar sesama manusia lainnya. Jadi, untuk menjaga keharmonisan itu semua dengan sesama manusia lainnya, kita perlu menjaga akhlak yang baik. Jadi, akhlak merupakan bagian penting dari kehidupan. Akhlak dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sebagaimana Rasulullah SAW juga diturunkan ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana firman-Nya, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Ahmad. Nah, akhlak dalam Islam mencakup seluruh perilaku yang bersumber dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhlak juga bukan hanya sekedar sopan santun, tetapi juga bukti dari hati yang bersih dan juga keikhlasan dalam beramal. Dalam Al-Quran, Rasulullah SAW dipuji karena sifat akhlaknya yang baik, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khalqin azim. Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa akhlak merupakan ciri utama seorang mukmin sejati. Seorang muslim tidak hanya beriman melalui lisan saja, tetapi juga dibuktikan dengan keimanan melalui sikap dan juga perbuatannya terhadap sesama. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara moralitas atau moral, etika, dan juga akhlak. Nah, baik, yang pertama ada moral. Apa sih moral itu? Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya baca, pemahaman yang sudah saya baca, menurut pandangan Islam, moral adalah suatu perilaku manusia sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh agama. Jadi, ukuran baik buruknya tidak hanya berdasarkan kesepakatan masyarakat, tetapi juga berdasarkan syariat Islam. Nah, nilai moral yang baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnahnya, seperti jujur, adil, tidak berbohong, menepati janji, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, etika. Apa sih etika itu? Nah, menurut pandangan Islam, etika sendiri adalah ilmu akhlak atau falsafah akhlak, yaitu yang dimana membahas tentang dasar atau tujuan perbuatan baik dan buruk menurut syariat. Etika Islam tidak hanya berpikir pada logika manusia saja, tetapi juga pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, etika ini menjadi pedoman bagi manusia untuk
berpikir dan juga bertindak agar selalu berada di jalan yang benar. Selanjutnya yang ketiga yaitu akhlak. Nah, apa sih akhlak itu? Nah, membahas tentang akhlak. Akhlak merupakan inti dari ajaran Islam. Mengapa demikian? Karena akhlak merupakan suatu perilaku, entah itu baik ataupun buruk. Nah, dalam ajaran Islam, akhlak mencakup hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, atau hubungan dengan sesama manusia, atau hablum minannas. Nah, jadi dalam Islam, akhlak memiliki dimensi spiritual yang sangat dalam, yang paling dalam. Nah, mengapa demikian? Karena akhlak ini bersumber dari perbuatan manusia, entah itu baik atau buruknya suatu perbuatan manusia, yang dimana perbuatan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, selanjutnya ada penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menerapkan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali aspeknya ya. Nah, yang pertama contohnya seperti dalam lingkungan keluarga. Nah, kayak gimana sih? Nah, harus menghormati orang tua, harus saling sayang sesama saudara, tidak boleh bertengkar gitu kan, harus menghormati orang tua, mendengarkan orang tua, jangan membantah orang tua. Nah, selanjutnya ada di lingkungan pertemanan, sekolah, ataupun sebagainya. Nah, kita harus menghargai segala perbedaan, kita harus saling menyayangi sesama teman, kita harus saling menolong, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sosial, nah, yang dimana kita harus menjaga kerukunan yang baik dengan masyarakat atau tetangga. Nah, selanjutnya ada di lingkungan kerja, kita harus memiliki karakter jujur, adil, dan juga sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Artinya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad.